Bab 4. Perilaku organisasi bisnis. Nama kelompok 1, Iren Mangare, Icon Putih, Yunita Wewengkang. Perilaku individu dalam organisasi. Manusia adalah individu yang menjadi faktor utama dan amat penting dalam mendukung organisasi. Untuk bisa mampu memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku individu-individu dalam organisasi. Individu dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda atau kemampuan kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, pengalaman, dan sebagainya. Karakteristik tersebut akan dibawanya manakala individu memasuki suatu lingkungan baru atau organisasi atau lainnya, dengan wujud perilakunya seperti persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi, stres, dan lain-lain. Organisasi sebagai tempat individu melakukan aktivitasnya juga mempunyai karakteristik sendiri, yaitu keteraturan diwujudkan dalam hierarki, pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem pengkajian, sistem kontrol, dan lain-lain. Apabila antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi saling berinteraksi, maka terwujud perilaku individu dalam organisasi yang dapat diformulasikan sebagai berikut. Prinsip dasar memahami sifat manusia. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia selalu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Manusia atau seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Manusia atau seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku manusia. Pendekatan pemahaman perilaku. 1. Pendekatan kognitif. Kegiatan mental yang sadar dilakukan seperti berpikir, mengetahui, memahami. Konsep mental misalnya sikap, kepercayaan, pengharapan, yang semuanya sebagai faktor yang menentukan perilaku. Teori kognitif digunakan sebagai sarana tidak langsung untuk mengukur apa yang dilihat sebagai faktor sangat penting dalam perilaku. 2. Pendekatan penguatan. Kegiatan yang lebih menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu pendorong yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon-respon perilaku. 3. Pendekatan psikoanalitis. Kegiatan yang lebih menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Pengaruh pendekatan psikoanalitis terhadap perilaku organisasi. 1. Perilaku kreatif. Perilaku atau tindakan yang dilakukannya secara sadar. 2. Ketidakpuasan. Perilaku yang menunjukkan ketidakpuasan seperti melamun, lupa, acuh tak acuh, ketidakhadiran di kantor, kelambatan, sabotase, pemabuk, kesuanya,
dapat dianalisis dengan istilah-istilah psikoanalitis. Ketiga, teknik pengembangan organisasi. Suatu usaha untuk mengembangkan kecakapan komunikasi interpersonal, mengurangi peranan, permainan, pengembangan kelompok, dan sebagainya. Kesemuanya termaksud pemikiran atau analisis transaksi psikoanalitis. Keempat, kepemimpinan dan kekuasaan dalam hubungannya dengan tatanan organisasi. Ada 4 faktor pembentuk perilaku manusia, yaitu pertama, faktor genetik. Segala hal oleh seorang dibawa sejak lahir, termaksud warisan atau turunan dari kedua orang tuanya, atau tingkat kecerdasan, sifat pemabuk, penyabar, dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai referensi saat menerima lamaran karyawan, mengarahkan atau koreksi terhadap perilaku karyawan yang sifatnya negatif dalam mengembangkan perilaku organisasional yang positif. Yang kedua, faktor pengalaman. Keseluruhan pelajaran yang diperoleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam pengalaman hidupnya. Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku orang yang bersangkutan dalam kehidupan organisasionalnya. Ketiga, faktor lingkungan. Suatu situasi atau kondisi yang dihadapi seseorang pada masa usia muda dalam rumah dan lingkungan yang lebih luas atau lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Keempat, faktor pendidikan. Usaha sadar dan sistematis berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain atau formal dan non-formal. Yang berikut adalah persepsi. Persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan lingkungan. Proses persepsi. Stimulus lingkungan, perhatian dan seleksi, pengorganisasian, penafsiran stimulus, persepsi. Faktor yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan dibagi menjadi 7, yaitu ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan, paruh. Sikap atau attitude. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seorang dan kecenderungannya bertindak terhadap aspek lingkungannya. Komponen sikap. 1. Komponen afektif adalah komponen emosional atau perasaan seseorang yang dapat dipelajari dari orang tua, teman, guru, atau lingkungannya di mana orang tersebut bertumbuh. Kedua, komponen kognitif adalah komponen persepsi, keyakinan, dan pendapat seseorang yang berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Ketiga, komponen perilaku adalah kecenderungan seseorang dalam bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap lingkungannya, teman kerja, atasan, bawahan, dan faktor lingkungan kerja yang lain, dengan cara yang ramah, sopan, bermusuhan, menentang, melaksanakan dengan baik, dan sebagainya. Kepribadian. Kepribadian sebagai suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar bagi seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, serta memberikan dasar dari semua perilaku. Subsistem kepribadian sebagai konsep. Yang pertama, konsep ID. Merupakan penampungan dan sumber dari semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem atau sumber ketidaksadaran manusia. Kedua, konsep ego. Merupakan sumber rasa sadar manusia yang mewakili logika dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas.
berfungsi ganda melayani dan sekaligus mengendalikan dua sistem, ID dan superego, dengan cara berinteraksi dengan dunia luar atau lingkungan luar. Yang ketiga, konsep superego merupakan kekuatan moral dari personalitas sebagai sumber norma atas standar yang tidak sadar menilai dari semua aktivitas ego. Atribut kepribadian. 1. Daerah pengendalian atau locus of control. LOC berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa tindakannya akan mempengaruhi imbalan yang akan diterima. LOC dibedakan atas 1. Kepribadian yang bersifat pengendalian internal, yaitu seseorang percaya bahwa ia mengendalikan apa yang terjadi padanya. 2. Kepribadian yang bersifat pengendalian eksternal, yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang akan terjadi padanya dikendalikan oleh kekuatan dari luar seperti keberuntungan atau nasib. 2. Paham otoritarian. Hal yang berkaitan dengan suatu keyakinan bahwa ada perbedaan status dan kekuasaan di antara orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga, orientasi prestasi merupakan karakteristik kepribadian yang dapat dipergunakan untuk meramalkan perilaku. Orang memiliki kebutuhan akan prestasi tinggi dapat digambarkan sebagai orang yang selalu bekerja keras dalam melakukan sesuatu untuk prestasi yang lebih baik. Dan yang keempat, introversi dan ekstroversi. Introversi adalah sifat kepribadian seseorang yang cenderung menghabiskan waktunya dengan dunianya sendiri dan menghasilkan kepuasan atas pikiran dan perasaannya, atau sifat seseorang yang kurang suka bergaul dengan orang lain. Ekstroversi adalah sifat kepribadian yang cenderung mengarahkan perhatiannya pada orang lain dan kejadian di lingkungan serta menghasilkan kepuasan dari stimulus lingkungan. Proses belajar atau learning. Belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Komponen belajar terdiri dari 3, yaitu 1. Belajar melibatkan adanya perubahan baik atau buruk bagi organisasi. 2. Perubahannya relatif permanen. Apabila bersifat sementara, berarti menunjukkan kegagalan dari proses belajar. 3. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan perilaku. Teori belajar ada 3, yaitu 1. Pengkondisian klasik merupakan suatu jenis pengkondisian di mana tanggapan atau respon seseorang terhadap stimulus tidak selalu menghasilkan tanggapan tertentu. Kedua, pengkondisian operan. Menurut teori ini, perilaku merupakan fungsi dari akibat perilaku itu sendiri yang memiliki kecenderungan mengulangi suatu perilaku tertentu dipengaruhi oleh penguatan yang disebabkan oleh akibat perilaku tersebut. Ketiga, teori sosial. Teori sosial tentang belajar adalah suatu proses belajar yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pengalaman yang dialami secara langsung. Seorang manajer dalam melakukan pelatihan terhadap karyawannya harus memperhatikan 4 hal pokok, yaitu 1. Proses perhatian. Model dan materi latihan harus menarik adanya proses pengulangan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kedua, proses ingatan. Seberapa jauh seorang mengingat dan memahami model pelatihan. Ketiga, proses reproduksi. Model pelatihan yang telah diamati harus mengubah cara kerjanya. Keempat, proses penguatan. Model pelatihan akan diperhatikan, dipelajari, dan diterapkannya apabila disertai dengan adanya penguatan atau imbalan. Motivasi
Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Proses timbulnya motivasi seseorang. Yang pertama, kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, perilaku yang diarahkan. Yang keempat, evaluasi prestasi. Yang kelima, imbalan atau hukuman. Yang keenam, kepuasan. Dan yang ketujuh, menilai kembali kebutuhan. Jenis teori kepuasan. Karakteristiknya berkaitan dengan faktor-faktor yang membangkitkan atau memulai perilaku. Teorinya, teori hierarki kebutuhan, teori ERG, teori dua faktor, dan teori kebutuhan akan prestasi. Jenis teori proses. Karakteristiknya berkaitan dengan bagaimana perilaku digerakkan, diarahkan, didukung atau dihentikan. Teorinya, teori pengharapan, teori keadilan, teori penguatan, dan teori penetapan tujuan. Stres dalam organisasi. Stres adalah pengalaman yang bersifat internal yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis dalam diri seseorang sebagai akibat dari faktor lingkungan eksternal, organisasi, dan orang lain. Tingkatan respon tanggapan seorang terhadap stres, yaitu yang pertama, tahap peringatan dini, merupakan awal reaksi tubuh terhadap adanya stres, umumnya dalam bentuk suatu pesan biokimia, ditandai gejala otot menegang, tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat, dan sebagainya. Yang kedua, tahap perlawanan, ditandai dengan adanya gejala ketegangan, kegelisahan, kelesuhan, dan lain-lain yang menandakan seseorang sedang melakukan perlawanan terhadap stres, sering menimbulkan terjadinya kecelakaan, pengambilan keputusan yang kurang baik, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap peredaan, ditandai dengan runtuhnya tingkat perlawanan yang dapat memunculkan berbagai macam penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit gula darah, dan lain-lain. Penanggulangan stres, yaitu dibagi menjadi dua cara, individual dan organisasional. Yang pertama, individual, terdiri dari meningkatkan keimanan, melakukan meditasi dan pernafasan, melakukan kegiatan olahraga, melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman dan keluarga, dan menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. Organisasional, yaitu melakukan perbaikan iklim organisasi, melakukan perbaikan dalam lingkungan fisik, menyediakan sarana olahraga, melakukan analisis dan kejelasan tugas, mengubah struktur dan proses organisasi, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, melakukan restrukturisasi tugas, dan menerapkan konsep MBO. Stres akan berdampak positif dan negatif terhadap prestasi kerja, yaitu yang pertama, stres rendah atau tidak ada stres. Pekerja tidak ada dorongan untuk berprestasi lebih dari yang dilakukan selama ini. Yang kedua, stres pada tingkat rendah sampai moderat. Pekerja termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Yang ketiga, stres pada tingkat yang tinggi, yaitu prestasi kerja menurun secara mencolok karena pekerja lebih banyak menggunakan tenaganya untuk melawan stres daripada untuk melakukan tugasnya.